Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wa qala aidan wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'ul Qur'an thumma yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyat alaihim rahmah wa khafat alaihim malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Ada 4 hal paling tidak kalau saja setiap muslim tahu, maka tidak akan meninggalkan 4 hal ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah dari rumah-rumahnya Allah, maksudnya masjid. Yaqra'ul Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an. Tsumma yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mempelajari apa yang dibaca. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan Allah turunkan ketenangan. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah, diliputi oleh rahmat. Wa khafat alaihimul malaikah, dilingkari oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluk Allah yang lain. Bukankah yang 4 hal ini menjadi orientasi kita dalam hidup? Kita menginginkan ketenangan, kita ingin dapat rahmat, agar kita dilingkari oleh malaikat, dan terakhir kita menjadi makhluk yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sudah membanggakan kita, maka insyaallah makhluk akan bangga kepada kita. Tapi kalau makhluk yang membangga-banggakan kita, belum tentu Allah membanggakan kita. Kebanggaan siapa yang kita cari, pujian siapa yang kita cari, kembali kepada keyakinan kita masing-masing. Bukankah dalam setiap ibadah kita selalu menyebut lillah? Bahkan sekarang dalam ibadah haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait, walillah, hanya untuk Allah. Ya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita sampai ayat ke 17 ya. 17 ini menggambarkan rekayasa cerita kan? Cerita yang direkayasa oleh saudara-saudara Yusuf, yang menyebutkan konon dia sedang pergi bermain, meninggalkan Yusuf di mata inah. Apa mata inah? Barang-barang bawaan kami. Fa'akalahu dzi'bu, serigala memangsanya gitu. Serigala memangsanya. Itu cerita buatan saudara-saudara Yusuf. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami orang yang benar. Kita punya pepatah, sekali lancong di ujian seumur hidup orang tidak. Jadi mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah. Mendapatkan kepercayaan itu tidak mudah. Sekali saja, apalagi ini sudah berkali-kali. Wajar kalau kemudian Yakub tidak percaya atas apa yang diceritakan oleh putra-putranya ini. Ya, sampai situ ya. Ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim.
Wajahu sudah kita temukan di awal ayat 16. Betul? Wajahu sudah kita temukan di awal ayat 16. Mereka telah datang. Maksudnya di sini mereka telah kembali. Mereka telah kembali. Wajahu dan mereka telah kembali ala pada komisi ini ini kembali kepada Yusuf. Komis bahasa kitanya gamis, baju. Komis bahasa kitanya gamis, ya. Memang dalam ini Arab itu kadang-kadang banyak yang huruf komis akan jadi ga, ya, gala, komis, kof, ya. Wajahu dan mereka telah datang, mereka telah kembali. Ini saudara-saudara Yusuf yang 10. Ala komisi pada bajunya, nyanya ini kembali kepada Yusuf. Ini sehingga dipahami dengan membawa baju Yusuf. Kalau bahasa sekarang apa nih pentingnya dibawa baju ini? Bukti, membawa bukti kan? Nah, bukti apa? Bidamin kadhibin. Damun itu darah. Jadi bidamin kadhibin, dengan darah dusta, dengan darah bohong, dengan darah palsu. Kita ulang. Berarti baju Yusuf dicopotin, kemudian dilumurin darah palsu. Wajah dan mereka telah datang, mereka telah kembali ala pada komisi bajunya. Ini ala komisi ini maksudnya dengan membawa bajunya itu adalah baju Yusuf. Bidamin kadhibin, dengan darah dusta. Matang banget ini cara menuliskannya, ya. Padahal kalau nggak mau ribet bilang aja dimaksa serigala, dibawa lari, kami nggak menemukan, barangkali juga. Tapi kurang meyakinkan, kan gitu. Yang meyakinkan lagi adalah dengan membawa baju yang dilumuri darah palsu. Bidamin kadhibin, darah. Kalau daging apa lagi? Lahmun, daging lahmun. Tulang izo. Kita dengan baca Quran sudah dapat 3 paling tidak. Darah, daging, lahmun, tulang, izo. Fakasawnal izama lahman, kami bungkus tulang-tulang ini dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, kami ciptakan makhluk baru. Saat itu dia bukan daging lagi, bukan darah lagi, bukan tulang lagi, tapi sudah disebut dengan manusia. Yuk, wajahu berarti sudah 2 kali ini, 16 sama 18. Dan mereka telah kembali biqomis ala pada komisihi bajunya, bidamin kadhibin, dengan darah dusta, darah bohong, darah palsu. Hafal bahasa Indonesianya? Mereka telah kembali wajahu pada bajunya, pada gamisnya, ala komisihi, dengan darah palsu, bidamin kadhibin.
Damin apa damin tadi? Darah, ya, darah. Ini banyak kita temukan dalam Al-Quran, ya. Nah, saya berharap mudah-mudahan ketika kita bertemu nanti kita ngeh, itu aja, ya. Oh, ini darah, sehingga nanti bertemu di tempat lain kita sudah tahu. Lagi hafal? Dan mereka telah kembali wajahku atas bajunya ala qamisihi dengan darah palsu bidamin kadzib Satu, dua, tiga. Ada qamisihi si ada qamisihi bidamin kadzib waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Satu, dua, tiga. Alhamdulillah. Dan mereka datang dengan membawa baju Yusuf dengan darah dusta. Hafal? Lanjut. Ada kata baru? Sawal. Yuk, yang barunya kita tinggalin dulu. Yang barunya kita tinggalin dulu. Qala artinya dia kamu kata bal, bahkan lakum bagi kalian, anfusukum
Berarti yang belum tahu ini sawalat. Tapi tidak sepenuhnya kita belum tahu. Kalau saya buat ini nanti kita jadi tahu. Kalau ada unsur mati ini berarti apa? Iya, perempuan. Kata benda atau kata kerja? Kata kerja bentuk lampau. Kalau perempuan kata benda, iya, tamaruto. Iya kan? Perempuannya benar, tapi ini kata kerja bukan kata benda. Iya, sahabat Quran, siapapun yang mungkin belum belajar bahasa Arab, satu aja. Kalau ada huruf mati begini pasti bentuk lampau, dia perempuan. Terjemahannya dia telah titik-titik. Qalat, dia telah berkata. Kalau ja'atnya datang. Kalau dia perempuan telah datang, ja'at Fatimah. Fatimah datang. Ja'a Muhammad datang. Zahaba pergi. Coba, Fatimah telah pergi. Zahabat Fatimah. Tinggal tambahin aja huruf ta. Fahim? Ini berarti subjeknya. Kita cari siapa sawal itu menuju ke mana? Sini. Anfus jamak dari nafsun. Kalau tunggalnya jamaknya anfus. Makanya kalau kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana, itu bukan untuk tunggal, tapi jamak. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami, anfusana. Amro, objek, urusan. Sekarang kita terjemahkan apa? Sawalat ini. Jadi kalau terjemahannya diri kalian telah titik-titik bagi kalian urusan. Coba ini sebelum saya terjemahkan apa terjemahan sawalat ini. Kita baru tahu tak? Ini subjek dan mereka tahu subjek. Bukan anfusukum. Oke, sawala ini memandang baik sesuatu yang buruk. Saya ulang, memandang baik sesuatu yang buruk. Berbohong buruk apa baik? Buruk. Kan banyak orang yang memandang itu baik sekarang. Ya. Nah sekarang lagi tren-trennya laki sama perempuan wajar, oke? Laki sama perempuan karena laki diciptakan dan perempuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pasang-pasangan. Sekarang banyak yang menganggap keren laki sama laki keren, betul? Perempuan sama perempuan keren. Ini namanya sawwala. Artinya perbuatan yang nggak bagus tapi dianggapnya dipandangnya bagus. Itu mengapa itu terjadi? Berarti ini sudah bergeser. Ya. Fitrahnya sudah bergeser. Kan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah manusia ini pada dasarnya sama. Yang kata Allah bagus pasti menurut manusia bagus asalnya. Yang kata Allah tidak bagus pasti menurut manusia tidak bagus. Itu kalau masih fitrah. Tapi kalau fitrahnya sudah bergeser, yang tidak bagus malah disebut. Satu contoh fitrah yang bergeser itu saudara-saudara Yusuf. Ya, kita ulang. Qala, dia berkata. Sekarang dianya siapa sih? Yakub kan?
dalam cerita ini kan ada 3 cuman. Saudara-saudara Yusuf, Yakub. Saudara-saudara Yusuf 10 orang, berarti kata gantinya mereka. Yusuf 1 orang, berarti kata gantinya dia. Ya, Yakub 1 orang, juga dia atau engkau 1 orang. Nah, sementara Yusuf dalam cerita ini, Yusuf itu sudah dimangsa berarti kan tinggal 2 lagi. Saudara-saudaranya dengan Yakub. Yang tadi waja'u ala qamisi bidamin kadhib. 10 orang itu datang dengan membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu. Apa kata Yakub? Berarti ini yang berkata adalah Yakub. Qala, Yakub berkata, bahkan sawwalat lakum anfusukum amro. Menerjemahkannya perhatikan. Diri kalian memandang baik, ya, memandang baik bagi kalian urusan. Ya, saya ulang. Qala, Yakub berkata, bahkan sawwalat lakum anfusukum, diri kalian. Mengapa anfus? Karena di sini 10 orang. Diri kalian memandang baik bagi kalian urusan itu. Urusan itu apa di sini? Ya, Yusuf dimangsa Kalau kita mundurin lagi, kalian memandang baik meninggalkan Yusuf sendirian di mata hina, sementara kalian pergi kan berdasarkan ceritanya itu kan sesuatu yang tidak bagus. Masa bocah kecil disuruh nungguin? Kan bahasanya mereka pergi Nah, ini yang disebut dengan sawwalat. Satu saja kita bawa pulang hari ini. Apa tadi sawwalat? Memandang baik sesuatu yang buruk. Dan itu terjadi apabila ininya sudah bergeser. Dan bahkan ada salah satu ulama tafsir menyebutkan bahwa ini termasuk salah satu ciri hari kiamat. Khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah. Apa artinya? Khafidah yang merendahkan, rafi'ah yang merendahkan, dan yang meninggikan. Idealnya orang yang jujur ditinggikan, yang kadzib direndahkan. Kan itu idealnya. Sekarang dibalik, yang kadzib ditinggikan, yang jujur harusnya yang soleh ditinggikan, yang toleh direndahkan. Sekarang dibalik. Yang cerdas harusnya ditinggikan, yang enggak cerdas direndahkan. Dibalik. Apa namanya? Sawwalat. Atau bahasa Al-Waqi'ahnya disebut dengan khafidatur rafi'ah, khafidatur rafi'ah. Bahasa kerennya penjungkir balikan nilai. Saya ulang, penjungkir balikan nih, yang harusnya hina dimuliakan, yang harusnya mulia Nah, ini mulai dalam skala prioritas, hampir semua skala prioritas kehidupan manusia. Akibatnya manusia di zaman sekarang ini sulit membuat skala priori karena terlalu banyak di sini.
Kalau orang yang paham apa yang dia cari, maka dia tidak akan kesulitan ketika membuat prioritas. Oh, ini lebih penting. Ini penting, tapi ini lebih penting. Ini paling penting, ini mendesak. Sawalat, memandang baik sesuatu yang buruk. Na'udzubillah min zalik. Qala, Yakub berkata, bal, bahkan sawalat lakum anfusukum, diri kalian memandang bagus bagi kalian amro, urusan itu. Tadi kata barunya potongan tadi damin. Dam. Apa? Dam, darah. Dam. Ya. Kedua sawalat. Sawala. Asal katanya sawala. Itu kan karena kata kerja perempuan. Sawala. Yusawwilu taswilan. Ya. Saya ulang. Qala, Yakub berkata, bal, bahkan ini apa sih kalau bahasa kitanya? Kalau bahkan itu kalau dalam bahasa kita penggunaannya kapan? Artinya sesuatu yang akan kita sebutkan itu lebih dibandingkan dengan yang pertama, kan itu? Dia tidak makan, bahkan dia tidak minum. Oke? Itu berkata penggunaan kata bahkan. Artinya apa? Darah gamis yang penuh dengan darah tadi itu hanya kecil itu. Itu hanya kecil. Ya, itu hanya kecil. Yang lebih besar dari itu adalah sawalat lakum anfusukum Itu dia kata kuncinya. Sampai di situ paham nggak? Penggunaan kata bahkan. Ya. Qala, Yakub berkata, bal, bahkan sawalat lakum anfusukum, diri kalian memandang baik untuk kalian urusan itu. Itu. Hafal bahasa Indonesianya? Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ya. Qala bal
cepat. Bidamin kadhib. Langsung matikan banyak. Bidamin kadhib. Kita dikasih contoh langsung oleh Allah. Contoh orang yang sawalat tadi, yaitu 10 orang saudara yang memandang bagus sesuatu yang tidak bagus. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kita malah selalu meminta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna. Kan itu yang kita minta. Ya Allah, tampakkan kepada kami kebenaran itu sebagai kebenaran dalam pikiran dan hati kami, agar kami bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tampakkan sejelas-jelasnya kepada kami bahwa yang batil itu batil dalam pikiran kami. Ini di situ aja bedanya. Kalau kata Allah hak, maka kita harusnya juga hak. Ini kan berarti terbalik. Kata Allah hak, katanya batil, kan itu sebabnya supaya ini jangan terjadi, kita doanya tadi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Tampakkan kepada kami yang batil itu betul-betul batil dalam pikiran dan hati kami, sehingga kami diberi kemampuan untuk bisa menghindari, menjauhi yang batil. Keren itu, ya. Yang hak diikuti, yang batil dihindari. Ini sawwala. Saya ulang. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Sengaja saya banyakin bacanya, dan saya berharap suaranya keluarin sekeras-kerasnya. Kan dari 2 minggu yang lalu saya sudah sebutkan, kita ingin momen tadabbur ini agar penuh dengan makna. Dan satu harapan kita, dengan kita membaca keras begini, mudah-mudahan efek dari huruf yang kita baca itu melancarkan aliran darah dan syaraf-syaraf yang ada di sini. Insya Allah kita pun menjadi sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semakin kita ingin tambah sehat, maka insya Allah tidak ada jalan lain semakin banyak membaca Al-Quran. Lanjut. Fasabrun jamil. Bonus kan ini bonus kan, tidak ada kata baru. Sabrun, sabar. Jamil, indah.
Fasabrun jamilun, maka kesabaran yang indah. Begini Allah menggiring kita agar kita bisa berbuat sabar. Kadang-kadang begini, menyifati satu kebaikan, ya, susah kalau sabar. Kita selalu menyebut susah. Makanya Allah menyebutkan dengan fasabrun jamil, kesabaran yang masukin indah dulu di sini. Jangan masukin susah dulu, berat, susah. Kita belajar bahasa Arab, ya. Indahnya belajar bahasa Arab, asiknya tadabbur, ya, indahnya taklim. Kata itu dulu supaya kesan pertamanya, first impressionnya adalah indah, asik, menyenangkan, ya. Itu yang harus kita sampaikan. Satu contohnya ini, fasabrun jamil. Walau kemudian kalau kita bahas soal sabrun ini, rata-rata semua kita menjawab ini bukanlah perkara yang mudah. Ya, ini bukanlah perkara yang mudah. Ini hanya membutuhkan orang-orang yang punya prinsip yang kuat baru bisa menjadi sabrun. Tapi yang harus dikedepankan dulu adalah fasabrun jamil, kesabaran yang sifati dulu sabar itu dengan kata jamil. Jamil kalau laki-laki, kalau perempuan jamilah. Malam yang indah, malam yang indah, bahasa Arabnya apa? Keren banget bahasa Arabnya. Lailatun jamilatun, ya, jamilatun. Kenapa lailatun? Kenapa jamilatun? Karena lailatun, Laila perempuan, Laila perempuan, maka jamilnya juga harus perempuan. Rumah yang indah, baitun jamilun. Kenapa pakai jamilun? Karena baik dikelompokkan kepada laki-laki. Wow, 6 bulan aja ikut tadabbur, udah bahasa Arab. Na'amlah, itu aja na'amlah. Ya, saya ingin selalu, maaf saya berkali-kali barangkali ibu jenuh mendengarnya, saya motivasi dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, bahwa satu di antara pengaruh baca Quran ini adalah memperbagus bahasa, ya, memperbagus bahasa. Vocab kita tambah hari tambah nambah. Vocab kita tambah hari tambah nambah. Tadi sudah 2 kita nambah. Damin, darah. Sawala, memutar balik. Yang buruk dibilang baik. Sawala dapat 2 sekali ngaji. Sekarang fasabrun jamil. Karena Yakub tahu soal bawa pulang baju dengan darah dusta itu hanya kecil. Ada yang lebih besar dari itu. Apa? Memandang baik segala yang tidak, itu lebih parah. Itulah. Makanya tadi kalimatnya bal sawwalat lakum anfusukum amro. Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh Yakub? Cuman satu, sabrun jamilun. Kesabaran yang indah. Kita ngajar ngaji juga gitu, sabrun jamilun. Hari ini kayaknya faham semua. Minggu besok kita tanya lagi,